Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukrullahu ala taufiqi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'i ila ridwani. Alhamdulillah. Apa kabar siswa alia khususnya kelas 10? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan pada hari ini sehingga bisa mengikuti seluruh apa yang telah direncanakan khususnya dalam pembelajaran online pada hari ini. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari yaitu mengenal Al-Quran. Maka pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang tafsir, tawil, terjemah, dan ilmu tafsir. Setelah pembelajaran ini, siswa diharapkan bisa menjelaskan pengertian tafsir, pengertian tawil, pengertian terjemah Al-Quran, pengertian ilmu tafsir, dan bisa memberikan contoh-contoh semua yang kita pelajari pada hari ini. Tafsir, pengertian tafsir secara etimologi atau secara bahasa. Menurut Az-Zarkashi dalam Al-Burhan fi Ulumul Quran berasal dari kata fassaro yufassiru tafsiron yang mengandung makna al-idahu wal bayanu, penjelasan, al-kashfu, pengungkapan, dan kashful muradi al-labzil muskili, menjabarkan kata yang samar, menyingkap sesuatu yang tertutup, atau menyingkapkan maksud sesuatu lafaz yang sulit dipahami. Al-Quran menyebut kata tafsir sebanyak 1 kali dalam Al-Quran, yaitu wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar-benar yang paling baik penjelasannya. Sedangkan secara terminologi atau istilah, tafsir mempunyai beberapa pandangan yang berbeda. Pertama, menurut Al-Jazairi, penulis At-Tafsir Al-Ashar, tafsir adalah menyerahkan lafaz yang sukar dipahami oleh pendengar dengan uraian yang menjelaskan maksudnya. Sedangkan menurut Abdul Azim Az-Zarqani dalam Manahil Al-Ifan fi Ulumul Quran, tafsir adalah ilmu yang membahas Al-Quran dari segi pemahaman maknanya sesuai yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala menurut kadar kemampuan manusia. Menurut Al-Jurjani dalam At-Ta'rifat, tafsir adalah menjelaskan makna Al-Quran baik dari segi urutannya, kisahnya, sebab turunnya, dengan mengemukakan kalimat yang menunjukkan pada makna secara terang. Menurut Al-Zarkashi, tafsir adalah ilmu yanfa'u bihi kitabullahi al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bayanu muradihi wa istikhraju ahkamihi wa hikamihi. Ilmu untuk memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menjelaskan makna-maknanya, mengeluarkan atau menggali hukum-hukum dan hikmah-hikmahnya. Sedangkan menurut Az-Zahabi, definisinya bersifat umum dan mencakup berbagai aspek pengetahuan. Tafsir adalah ilmun yabhathu an muradillahi ta'ala biqadri at-taqati al-bashariyati fahuwa syamilun likulli ma yatawaqqafu alaihi fahmul ma'ani wa bayanul muradi. Ilmu yang membahas maksud-maksud Allah yang terkandung di dalam Al-Quran sesuai dengan kemampuan manusia, maka ia mencakup hal-hal yang dibutuhkan untuk memahami makna
dan menjelaskan apa yang dikehendaki. Mudah-mudahan ananda sekalian dapat mengambil poin-poin yang penting dari pengertian tafsir menurut istilah tadi. Yang kedua adalah ta'wil. Ta'wil secara etimologi atau secara bahasa adalah ar-raj'u, kembali atau mengembalikan, as-siyasa, menyiasati, dan al-mailu, memalingkan. Sedangkan secara terminologi atau istilah, ta'wil adalah zarful labzi an ma'nahu zahirihi ila ma'nan yahtamiluhu idza kana lil muhtamali alladhi yurahu mawafiqan lil kitabi was sunnah. Memalingkan kalimat dari maknanya yang zahir atau yang tersurat kepada makna lain, makna batin atau yang tersirat, yang juga dipunyai lafaz itu jika makna lain yang dilihat sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Pendapat lain mengatakan bahwa ta'wil adalah tarji'u syai'in ila goyatihi, ay bayanu ma yuradu minhu, mengembalikan sesuatu pada maksud yang sebenarnya, yakni menjelaskan apa yang dimaksud dari sesuatu. Dengan dua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan mentakwilkan Al-Quran adalah memalingkan kata atau kalimat yang ada di dalam Al-Quran dari maknanya yang zahir atau tersurat kepada makna batin atau tersirat, karena makna batin itu dianggap lebih sesuai dengan jiwa ajaran Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga adalah terjemah. Terjemah secara bahasa berarti menyalin atau memindahkan dari suatu bahasa ke dalam bahasa lain atau mengalih bahasakan. Jadi substansi terjemah adalah memindahkan bahasa pokok ke dalam bahasa saran dengan tidak merubah semua kandungan makna dan maksud awal. Terjemahan Al-Quran ada dua macam, yaitu terjemahan harfiah atau terjemah lafziah. Adalah terjemahan yang kata perkataannya sangat terikat dengan kosakata dan struktur bahasa yang ada dalam bahasa pertama atau bahasa asal. Sedangkan yang kedua, terjemah tafsiriyah atau maknawiyah adalah menerangkan atau menjelaskan makna perkataan atau kalimat yang terkandung dalam bahasa pertama ke dalam bahasa lain tanpa memperhatikan susunan dan jalan bahasa aslinya, dan juga tanpa memperhatikan makna yang dimaksudnya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menerjemahkan adalah: 1. Penerjemah harus benar-benar mengetahui dan menghayati kedudukan dan aspek-aspek dari kedua bahasa, yaitu bahasa asal dan bahasa terjemah. 2. Penerjemah harus mengetahui pola kalimat dan ciri khas kedua bahasa. 3. Bahasa terjemah harus memenuhi semua makna dan maksud yang ada pada bahasa asal. 4. Bahasa asal tidak boleh melekat pada bahasa terjemah lagi. Maksudnya, terjemahan harus benar-benar memindah makna bahasa asal ke dalam bahasa terjemah. Selanjutnya yang keempat dan terakhir adalah ilmu tafsir. Menurut Hasbi Asy-Siddiqi, ilmu tafsir adalah ilmu yang menerangkan tentang hal nuzulul ayah, keadaan-keadaannya, kisah-kisahnya, sebab-sebab turunnya, tertib makkiyah dan madaniyahnya, muhkam dan muhtasyabihatnya, mujmal dan mufassalnya, halal dan haramnya, wa'ad dan wa'idnya, dan amar dan nahinya, serta iktibar dan amsalnya. Sekarang kita mempelajari perbedaan antara tafsir, ta'wil, terjemah, dan ilmu tafsir. Untuk lebih jelasnya, marilah kita memperhatikan bagan atau tabel berikut.
Perbedaan antara terjemah dan tafsir. Terjemah terjadi perpindahan bahasa dari bahasa pertama ke bahasa terjemah atau bahasa kedua. Bahasa pertama tidak melekat pada bahasa terjemah. Sedangkan tafsir selalu ada keterkaitan dengan bahasa asalnya dan tidak mesti adanya pemindahan bahasa. Terjemah tidak boleh mengurai melebihi dari sekedar memindahkan bahasa. Tafsir harus dilakukan apabila usaha menerangkan makna ayat dapat dicapai dengan penguraian secara luas. Terjemah dituntut terpenuhinya semua makna dan maksud yang ada dalam bahasa yang diterjemahkan. Sedangkan tafsir adanya usaha menerangkan masalah, baik keterangan itu secara ijmali atau garis besarnya maupun secara tafsiri terperinci. Penerjemah diakui sudah melakukan penerjemahan apabila ia telah berhasil memindahkan makna bahasa yang pertama ke bahasa terjemah. Sedangkan tafsir, pengakuan didapatkan dari orang yang sepaham dengan yang membaca hasil penafsiran. Selanjutnya perbedaan tafsir dan ta'wil. Tafsir menyangkut hal-hal yang lebih umum, sedangkan ta'wil berkenaan dengan ayat-ayat yang bersifat khusus, seperti pada ayat-ayat mutasyabihat. Tafsir, bila ada dalil-dalil yang menguatkan penafsiran, boleh ditegaskan bahwa demikianlah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ta'wil menguatkan salah satu makna dari sejumlah kemungkinan makna yang dipunyai oleh Al-Qur'an dengan tidak meyakini bahwa demikianlah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafsir menerangkan makna ayat melalui pendekatan riwayat, sedangkan ta'wil pendekatan pengembangan keilmuan. Tafsir menerangkan makna-makna yang tersurat, sedangkan ta'wil menerangkan makna-makna yang tersirat. Tafsir menerangkan makna kalimat, baik makna hakiki maupun makna majazinya. Sedangkan ta'wil menerangkan makna batin atau menerangkan hakikat yang dikehendaki. Tafsir berhubungan dengan makna-makna ayat yang biasa-biasa saja, sedangkan ta'wil berhubungan dengan makna-makna ayat yang suci. Tafsir menjelaskan makna dalam tafsir telah diperoleh oleh Al-Quran sendiri, sedangkan ta'wil penjelasan makna dalam ta'wil diperoleh melalui eksplorasi dengan memanfaatkan ilmu-ilmu alatnya. Selanjutnya perbedaan ilmu tafsir dan tafsir. Pertama, dari segi kedudukannya, ilmu tafsir alat untuk menafsirkan, sedangkan tafsir pekerjaan atau hasil dari usaha menafsirkan. Yang kedua, dari segi tujuan mempelajari keduanya. Ilmu tafsir agar mengetahui bagaimana cara menafsirkan Al-Quran atau agar mampu menafsirkan. Sedangkan tafsir mengetahui apa maksud atau kandungan ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, dari segi kitab-kitabnya atau materinya. Kitab-kitab ulumul Quran atau ilmu tafsir, misalnya Manahil al-Irfan fi ulumul Quran karya Abdul Azim Az-Zarqani. Sedangkan tafsir, kitab-kitab tafsir ialah kitab-kitab yang secara khusus disusun dalam memahami maksud ayat-ayat Al-Quran. Misalnya Tafsir Al-Maraghi karya Mustafa Al-Maraghi. Kemudian yang keempat, dilihat dari segi sebab akibat. Ilmu tafsir mampu menafsirkan Al-Quran, sedangkan tafsir belum tentu menyebabkan orang bisa menafsirkan atau mengetahui tafsir Al-Quran. Demikian pembahasan kita kali ini tentang tafsir, ta'wil, terjemah, dan ilmu tafsir. Mudah-mudahan kalian semua dapat memahaminya. Dan bila ada pertanyaan, bisa disampaikan melalui grup WA atau melalui Classroom. Wallahu a'lam bisawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.